kembali lagi di channel Nona Ivana. Hari ini kita naik kereta ke Gedung Sepur lagi. Kalian bisa lihat cerita kita ketika naik kereta di video sebelumnya ya. Nanti Bunda taruh linknya di deskripsi. Kali ini kita tidak hanya naik kereta saja, tapi kita mau jalan-jalan di Grobogan. Dan perjalanan kita bertujuan ke Candi Joglo Semar dan KSK, Kampung Sawah, Kranggan-Harjo. Karena ini merupakan perjalanan pertama kita, jadi kita mencari tempat wisata yang dekat-dekat saja dengan stasiun. Pertama, kita ke Candi Joglo dulu dengan bantuan Grab. Untuk bisa menggunakan jasa Grab, kita harus jalan kaki dulu sampai Bank BRI Depok. Kalian bisa juga naik angkot, ini malah langsung dari depan stasiun. Saya menggunakan Grab karena saya pikir jalan menuju Candi dari jalan raya itu jauh. Ternyata itu dekat banget loh. Sampai di Candi, terlihat jelas tempat pembelian tiket masuknya. Dengan harga 20.000 per tiket, kalian sudah bisa masuk dua candi yang ada di sini. Tempatnya terpisah berseberangan. Tak hanya itu, kalian juga tidak perlu bayar lagi untuk memakai aksesoris ini loh. Masih mendapatkan gratis foto dan fotonya nanti dicetak juga. Satu lagi, yang paling seru, jika kalian beruntung, kalian bisa menonton berbagai pertunjukan yang ada di Candi Joglo ini. Beruntungnya saya, selain bisa melihat pertunjukan tari Bali, saya juga berkesempatan berbincang dengan ownernya langsung loh. Ya, owner dari Candi Joglo ini, beliau yang penuh inspirasi, Bapak Hadi. Sedikit cerita sejarah tentang objek wisata Candi Joglo Semar ini gitu ya. Bahwa dulu tempat ini sebenarnya bukan tempat untuk pariwisata. Memang tempat yang kami ciptakan, kita buat untuk tempat mengheningkan cipta. Atau orang sekarang mungkin lebih mengenalnya tempat untuk meditasi. Karena viral, kurang lebihnya sejak tahun 2008, tempat ini mencuri perhatian masyarakat. Akhirnya kami berpikir untuk memberikan nilai lebih kepada lingkungan agar bisa berkreasi. Akhirnya kita kembangkan menjadi rumah seni budaya. Seni budaya ini akhirnya mendatangkan banyak kegiatan-kegiatan dan pegiat seni, hingga banyak orang menyaksikan dan berbondong-bondong untuk menjadikan sebuah tempat pariwisata. Kita juga akhirnya berkembang dari sebuah objek pribadi, berkembang menjadi yayasan untuk menampung segala inspirasi masyarakat. Dan sekarang diresmikan Bupati Grobogan jadi wisata daerah di Purwodadi. Tentu ini menjadi sesuatu bagi kami. Ya awalnya desa kami bernama Desa Kranggan-Harjo yang berpotensi sebagai lingkungan pertanian menjadi lingkungan pariwisata bernuansa seni budaya. Dan ini perjuangan yang luar biasa ya. Tapi itu saya penasaran itu pas masih milik pribadi itu memang punya komunitas yang maksudnya yang senang meditasi gitu, apa memang dari pribadi sendiri atau gimana ya? Maksudnya kan sampai punya tempat gitu. Ya, jadi Candi Joglo ini menjadi nilai perjalanan spirit saya secara pribadi dan keluarga. Dimana kami sudah melalang buana, muter-muter dari tempat satu ke tempat lain, ya kan, hingga berinisiatif membuat sebuah tempat untuk beristirahat. Tentu tidak hanya istirahat di saat ini, tapi istirahat rest and rest di masa yang akan datang. Jadi konsep ini saya buat sekaligus untuk tempat pemakaman kami sekeluarga. Ya, rencana seperti itu. Nah, di masa hidup ini kita isi dengan kegiatan yang bernilai positif untuk masyarakat. Dan kita sudah berwasiat ya, bahwa nanti kalau kami meninggal, bersama dengan istri, mau dimakamkan di tempat Candi Joglo tersebut. Jadi dulunya tuh rencananya gitu. Oh, memang untuk warga. Untuk warga. Nah, di tengah-tengah proses perjalanan kehidupan ini, banyak orang yang support karena sudut pandang kami melihat bahwa budaya itu memang perlu dilestarikan. Kita memberi nilai dulu kepada masyarakat. Hingga saya sendiri menciptakan berbagai macam pembelajaran untuk kehidupan. Kita punya komunitas sendiri untuk spiritual. Nah, jadi sebetulnya tidak mengacu pada agama apapun, tapi mereka yang memilih agama boleh belajar tentang kehidupan yang saat ini mereka rasakan. Dari tempat ini akhirnya menjadi nilai di masyarakat. Makanya sampai bikin kayak gitu, apa ada komunitasnya atau mana? Tapi memang dari keluarga sendiri ya, maksudnya bukan komunitas orang-orang luar gitu. Awalnya sendiri, pribadi saya sendiri. Ya. Jadi bapak ibu saya memang muslim-an, saya juga muslim juga, tapi dalam pengembangan budaya saya lebih berekspresi terhadap kegiatannya. Dan di data kami, kita punya kurang lebihnya 700 masyarakat yang tergabung untuk melestarikan budaya. Jadi kita bisa membuat prosesi kegiatan agenda tahunan, misalkan kayak suro seperti ini. Nanti kita sebut ada jambasan, ada kegiatan budaya dan sebagainya. Dan juga membuka ruang untuk masyarakat luar masuk ke dalam untuk belajar. Nah, selain di dalam sendiri ada paguyubannya, dalam yayasan itu juga masyarakat yang cinta budaya bisa gabung untuk belajar sama.
berarti memang bukan untuk keagamaan ya. Bukan agama, nggak ada kegiatan agama di sini. Jadi kan orang-orang nggak kira nih, oh ini buat ibadah Ya. gitu ya. Jadi di Yayasan Candi Joglo itu ada pilar-pilar kemanfaatan. Satu, pilar kemanfaatan dari segi sosial. Apa sih sumbangsi kita terhadap kebutuhan sosial? Kita menampung aspirasi masyarakat yang berkreasi dan juga ingin berbagi. Jadi ada di momen-momen tertentu sekitar 3 bulan sekali kita bantu sosial di sini. Kita punya wadah terapis alternatif di Gerobokan. Itu all genre, mulai dari pijet capek, mulai dari di sini ya, dan juga ada pekam, ada tusuk jarum, ada juga rupiah, sampai juga ke hipnoterapis dan suggestion. Kita Itu punya. dalam satu hari semua itu bareng atau di timingnya beda-beda? Satu hari bareng, karena untuk bantu sosialnya. Kalau di hari biasa seperti ini, mereka menyebar karena udah punya tempat-tempat masing-masing. Tetapi di Candi Joglo sendiri ada ruang untuk konsultasi. Jadi kita beri pelayanan gratis untuk wisatawan. Pak, seru banget. Bisa via WA. Jadi ibu mau ambil layanan apa di sini? Mau konsultasi spiritual, mau konsultasi supranatural, Yang masal itu kan kayaknya bisa gitu ya. bisa. Ini mau medset, mau pijet, mau terapis, kita ada semua. Dan memang kita bersertifikat, tidak salah-salah. Itu biasanya kalau bagi sosial kayak gitu berapa bulan? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Kadang wisatawan pas di hari yang sama. Ya makanya kalau saya carinya yang itu aja. Ya, Nanti kita share di medsos ya. Oh, ada gitu. Ada, kita di medsos juga terdata, seringkali kita membuat bantuan sosial. Tentu tidak hanya di Candi Joglo, kita juga running, muter-muter di beberapa kecamatan, nanti kecamatan mana dan Ya sebagainya. itu sama masnya kayak penyembuhan semua. Iya, penyembuhan gratis semua itu, kita berbayaran di situ. Yang kedua dalam seni dan budaya itu sendiri. Nah, kita menampung seluruh kegiatan seni budaya sampai punya sanggar kegiatannya. Sanggarnya juga di kesini. Sanggarnya di Candi Joglo sendiri. Oh di sini juga. Iya. Oh, tiap hari. Setiap itu 1 minggu 3 kali untuk pembelajaran seni budaya. Ada tari-tarian, terus ada sharing diskusi mahasiswa tentang budaya secara nasional Nusantara, itu juga ada. Sore ya. Biasanya malam. Tapi kalau untuk tarian sore jam 3 anak-anak belajar tari. Tapi kalau untuk spiritualnya itu 24 jam di sini, nggak berbatas waktu. Untuk membuat anak-anak sini kayak apa ya? Nggak bosan kayak gimana? Satu, lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan donasi. Yang jadi masalah begini Bu, kita punya sanggar, banyak orang punya sanggar, tapi nggak ada ruang untuk ekspresinya. Jadi mereka latihan terus. Nggak ditampilin. Iya ditampilin. Ditampilin. Apalagi dapat apresiasi ya, tampil aja enggak, bagi apresiasi. Jadi mereka setelah bisa menari atau bisa berseni itu nggak ada ruang untuk ekspresi. Itu yang terjadi. Saya kan juga ibaratnya dari sebelum nikah itu kan juga aktif di kegiatan kampung ya sama anak-anak. Tapi itu kayak mempertahankan biar mereka tetap datang untuk ikut apa latihan atau ikut bermain itu ada bosannya gitu. Ada loh, bosannya. pasti dan itu oh ternyata ditampilin sering Ditampilin. Nah, di atau Candi Joglo lomba-lomba ini, itu ya, jalurnya ada 4 start panggung ya, 1, 2, 3, 4. Jadi mereka bisa berubah-ubah. Dan tentu tidak hanya seni dalam bentuk gerak tari aja, ada suara, puisi, syair, all genre musik, mulai dari keroncong, tradisional, pop, rock, metal, kita ada semua. nah itu yang latih Yang latih, ada tim kita sendiri. Tapi untuk event organisasinya saya yang itu. Jadi berarti mau ini yang bisa di misal pas di apa ada job itu pakai anak-anak sendiri. makanan ya? sendiri. Kita tinggal memberikan penawaran kan. Oh iya. Nah, kemarin kita ada wedding hari Minggu kemarin. Wedding itu kita sudah handle semua. Mulai dari Pranoto Coro, kita punya Cucuk Lampa, terus Pasrah Tombo dalam bahasa Jawa itu kita punya. Oh nyimain gitu juga? Iya, event organisasi kita lengkap. Wedding organisasi kita ada semua. Yuk mau pakai konsep kekinian dengan anak-anak yang membuat seperti konsep drama itu bisa. Iya. Jadi seolah-olah mereka menggambarkan tentang kisah pertemuannya terus sampai prosesi ada pernikahan. gitu? Ada kayak gitu juga. Berarti ada latihan teater juga ya? Ada teater juga. Terus ada juga konsep Jawa. Mau disambut dengan ala wayang orang itu kita ada. Iya. Tapi uniknya di Candi Joglo itu ada satu peran kepemudaan itu yang memang saya gaung sendiri, namanya Talenta Learning Center. Di situ mengangkat pilar tentang motivasi trainer, terus ada belajar public speaking, terus ada juga untuk apa istilahnya trainer kegiatan kemasyarakatan, itu gratis dari kita. Saya malah tertarik ke itu. Maksudnya misal nih kayak mau ngadopsi kayak gitu, tapi itu apa ya buat menarik anak-anaknya. Misalnya di tempat saya belum ada yang kayak gini ya. Cuma saya tertarik untuk biar mereka tuh mau berkarya gitu loh, ya mau public speaking, Betul. mau nyoba itu karena anak-anak sekarang itu keluar aja tuh
Malu ya nggak percaya diri ya, betul. Iya sebentar. Keluar aja tuh malu gitu loh. Kalau mau ngajak acara kepemudaan tuh susah banget. Ya, Ketemunya lah. betul. Itu tuh gimana ya? Satu yang perlu dipersiapkan adalah SDM. Nah, sebenarnya nggak perlu ramenya itu, ya kan? Tapi perlu SDM yang memang getol, fokus dan mau memberikan waktunya untuk masyarakat. Nah, dari SDM kita yang terbuka, akhirnya apa yang bisa kita berikan buat mereka? Sarana prasarana dong. Misalkan mungkin tidak harus luas ini ya. Saya hanya punya rumah aja sih. Apa yang dibutuhkan mereka? Ruang. Kasih mereka waktu, kasih mereka ruang. Mungkin kalau ada sound system apa, ayo ajak mereka gabung. Dan kita nggak perlu berekspektasi harus orang banyak. Bagi mereka yang memang mau. Nah dari 1 orang, 2 orangnya ini berkembang. Di saat kita sudah memiliki visi yang sama terhadap kebersamaan, maka misinya akan jalan. Mungkin yang kita lakukan awalnya seperti itu. Berawal dari nongkrong ngopi bersama di sini. Awalnya di Ya, maksudnya guide artinya dulu. betul. Jadi sebenarnya awalnya saya tidak kenal secara pribadi ya, karena aktivitas kita di media sosial kenceng, banyak mahasiswa datang ke sini untuk sharing dan sebagainya. Mereka support terhadap visi yang saya miliki, dia memiliki karakter yang berbeda-beda. Pak, saya sarjana A, sarjana B, sarjana C, tapi saya nggak tahu saya mau apa di sini. Mungkin ada potensi nggak yang saya kembangkan di sini. Akhirnya saya melihat, yuk bagusnya di public speaking, yuk bagusnya di learning ini, yuk bagusnya di trainer, di ini. Dan akhirnya ketemu 4 orang ini, kita buat konsep 1 hari 1 malam, kita buat sebagai motivasi training untuk masyarakat gratis. Yuk mau lulusan SD nggak sekolah, mau SMA, mau Jadi kuliah, banyak kayak gitu ya, Iya. kayak trainernya ya. trainernya. Sebenarnya obrolan kita itu banyak dan tidak semua terekam, dan pasti semuanya nggak bisa saya masukkan dalam satu video. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Hadi telah menceritakan banyak hal tentang Candi Joglo ini. Oke guys, cukup sampai di sini video kita. Tunggu video kita selanjutnya di KSK. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.